Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dan di media sosial saat ini. Salam serta salam juga semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para saudaranya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Acep Haryadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai produk saya, yaitu rice ball. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Desina Dalianti dengan NIM 22010126. Nah, yang melatar belakangi produk saya yaitu adalah rice ball, merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa makanan sehat dan praktis. Nah, berdirinya usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang berat dan praktis namun tetap sehat, bergizi, serta menarik terutama bagi kalangan muda dan pekerja. Nah, yang selanjutnya ada visi dan misi dari usaha produk saya. Yang pertama, visinya yaitu menjadikan pilihan utama masyarakat dalam menyediakan makanan sehat dan praktis di Indonesia. Nah, yang selanjutnya juga ada misi. Yang pertama ada menghadirkan makanan sehat yang enak, praktis, dan bergizi. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat. Nah, yang ketiga ada menyediakan makanan yang cepat dan berkualitas tinggi, seperti itu. Nah, adapun analisis SWOT dari produk saya, yang pertama ada kelebihannya, yaitu menggunakan bahan baku yang segar, juga menawarkan berbagai pilihan menu yang sehat dan praktis. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan dari produk saya, yaitu adanya biaya bahan baku yang tidak stabil. Kedua, ada keterbatasan ketahanan produk yang tidak lama. Nah, untuk kekurangan pertama yaitu biaya bahan baku yang tidak stabil, seperti kita ketahui gitu ya. Kadang di pasar itu lagi bahan baku tertentu itu naik, juga ada yang turun gitu. Sedangkan kita tidak bisa langsung untuk menaikkan harga produk gitu. Jadi untuk solusi permasalahan ini juga kita bisa mungkin menetapkan harga jual kita, tapi juga mengurangi takaran dari produk tersebut gitu. Juga ada yang keterbatasan ketahanan produk yang tidak lama. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, kalau rice ball itu ketahanannya mungkin kurang dari 24 jam. Itu juga menjadikan salah satu kekurangan dari produk rice ball ini gitu. Yang berikutnya ada peluang. Nah, peluangnya di mana sekarang ini tren gaya hidup sehat itu semakin meningkat gitu. Banyak, tidak sedikit gitu orang-orang yang sering saya lihat gitu, terutama ada di sosial media dan di lingkungan saya juga, mereka mulai melakukan hidup sehat gitu, di mana mereka mungkin seringnya berolahraga, menjaga makanan, dan mungkin juga ada yang mungkin meminimalisir makanan-makanan yang bisa dibilang instan gitu. Nah, jadi rice ball ini bisa menjadikan salah satu pilihan untuk meningkatkan gaya hidup sehat, seperti itu. Nah, yang kedua ada minimnya pesaing yang menawarkan produk sejenis dengan kualitas setara gitu. Jadi sangat tidak banyak gitu produk pengusaha yang menjual produk rice ball ini gitu. Yang berikutnya ada ancaman. Nah, adanya fluktuasi harga bahan baku seperti tadi ya tentunya ketidakstabilan bahan baku gitu. Nah, yang berikutnya juga persaingan ketat dengan usaha makanan cepat saji. Nah, itu seperti kayak makanan, mungkin sekarang lagi tren banget nih seafood gitu, ada daerah Cimahi kayak gitu. Dan itu juga menjadi sebuah pesaing gitu bagi
pengusaha rice bowl seperti itu. Nah, adapun strategi mengatasi kelemahan dan ancamannya, yang pertama ada memanfaatkan pemasaran digital yang lebih luas dan efektif gitu. Bisa dimasukin ke Shopee Food, GoFood kayak gitu. Nah, yang berikutnya juga ada serta menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk memastikan harga stabil gitu. Jadi kita bisa kerjasama nih dengan pemilik, misalnya kan kita membutuhkan ayam. Nah, kita bisa bekerjasama dengan pengusaha ayam gitu agar harga jualnya tetap stabil gitu. Nah, yang berikutnya ada proses nih, ada prosesnya gitu. Nah, yang pertama ada produk nih. Produk yang saya pasarkan adalah jenis makanan rice bowl tentu saja dengan bahan makanan berkualitas dan pilihan menu sehat lainnya dengan harga jual 15.000 seperti itu. Nah, ada juga tempat. Nah, tempat yang akan saya jadikan pemasaran adalah pemasaran secara online melalui media sosial dan platform delivery makanan seperti itu. Dan juga mungkin offline untuk di kawasan sekitar rumah saya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada sistem promosi yang saya lakukan gitu ya. Nah, promosi usaha yang saya lakukan ini yakni menggunakan strategi promosi online. Nah, melalui media sosial, diskon, dan kolaborasi dengan influencer seperti itu. Nah, adapun aspek manajemen usaha saya, yang pertama adanya di sini ada nama perusahaan saya buat insya Allah Rice Simple gitu. Nah, ada penjargonnya. Nah, ketika saya bilang misalnya makanan berat namun tetap praktis, apa itu? Terus nanti para audiens menjawab rice bowl seperti itu. Adapun di sini ada logo. Nah, di atasnya itu ada quick bowl, itu kayak ya makanan cepat gitu. Nah, di samping-sampingnya ada rice bowl. Nah, itu tuh seperti identitas makanannya, ada foto sampelnya juga. Terus di bawahnya ada the gorgeous rice gitu. Jadi kayak nama cantiknya gitu. Seperti itu. Nah, untuk sampel produk yang kemarin saya buat itu ada rice bowl ayam teriyaki, dimana untuk teriyakinya sendiri itu membutuhkan bahan seperti tepung, garam, merica bubuk, filet daging ayam potong dadu, dan bawang bombay, cincang halus, saus teriyaki, kecap manis, cabai rawit, garam, minyak, dan air. Nah, untuk langkah pembuatannya itu seperti kayak yang pertama kita memarinasi ayam menggunakan bumbu marinasi instan gitu ya. Diamkan hingga meresap. Lalu yang kedua ada campurkan tepung, garam, dan merica bubuk dalam sebuah wadah. Baluri potongan ayam yang telah dimarinasi ke dalam campuran tepung hingga rata. Juga setelah ayam dibalut, goreng, dan sisihkan. Nah, untuk tumis bawang bombay hingga harum. Terus tambahkan saus teriyaki, kecap manis, garam, dan sedikit air, lalu aduk rata seperti itu. Terus juga ada yang berikutnya ada jika suka pedas gitu ya, bisa ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera gitu. Nah, yang berikutnya ada masukkan potongan ayam dadu yang telah dibalut tepung. Jadi setelah bumbunya siap, kita masukin ayam yang telah dibalut tepung itu, lalu masak ayam hingga bumbu meresap dan kuah sedikit mengental, angkat dan sisihkan. Saya taruh dulu, biarin dulu gitu. Nah, di sini juga saya menambahkan ada telur dadar gitu ya. Nah, untuk bahan dan langkah-langkahnya ada di atas. Terus juga untuk menyusun rice bowl nih, gimana sih kayak susun rice bowl gitu ya. Nah, jadi kita pakai mangkuk paper bowl gitu. Terus masukin nasinya dulu. Nah, setelah nasinya terus ditambahin ayam teriyaki yang tadi telah kita buat, lalu ditambahkan telur dadar yang tadi kita buat. Juga kalau di yang kemarin saya itu ditambahkan sayuran gitu. Nah, sayurannya diapain itu hanya direbus biasa saja, ditambah sedikit garam, dan rice bowl-nya sudah siap disajikan. Di sini juga ada beberapa foto sampel produk saya yang kemarin gitu. Di sini ada fotonya, ada yang sudah di dalam cup, ada juga fotonya
yang belum ditutup seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.